Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Andalasari selaku dosen di Akademi Keperawatan Aliklas. Saat ini saya mengajar sebagai dosen keperawatan jiwa di program Diploma 3 Keperawatan Akademi Keperawatan Aliklas. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan jiwa. Mata kuliah ini memiliki kode 5 MKKL 10 dengan total SKS sebanyak 4 SKS dengan rincian 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini menguraikan tentang perspektif keperawatan jiwa, tren dan isu keperawatan jiwa, konsep model keperawatan jiwa, terapi modalitas, terapi aktivitas kelompok, psikofarmaka, asuhan keperawatan pasien dengan masalah psikososial, dan masalah gangguan jiwa. Untuk capaian pembelajaran lulusan di mata kuliah keperawatan jiwa terdiri dari 4 CPL. CPL yang pertama yaitu mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. CPL 2 mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Untuk CPL yang ketiga, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. CPL yang keempat, mampu memberikan asuhan keperawatan gawat darurat berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkontribusi terhadap penyelesaian masalah kesehatan, sosial, atau lingkungan akibat bencana. Dari CPL tersebut diturunkan menjadi 6 CPMK untuk mata kuliah keperawatan jiwa. CPMK yang pertama yaitu mampu memahami konsep dasar keperawatan jiwa. CPMK 2 mampu memahami terapi dalam asuhan keperawatan jiwa. CPMK 3 mampu memahami konsep psikofarmaka. CPMK 4 mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial. CPMK 5 mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien gangguan. Dan CPMK yang ke-6 mampu menguasai konsep kegawat daruratan pada pasien gangguan jiwa. Mata kuliah ini memiliki total pertemuan sebanyak 16 pertemuan dengan pertemuan 1-7 yaitu penyampaian materi, pertemuan ke-8 ujian tengah semester, selanjutnya pertemuan ke-8, ke-9 sampai dengan pertemuan 15 itu penyampaian materi dan pertemuan 16 ujian akhir semester. Untuk metode pembelajaran di mata kuliah keperawatan jiwa menggunakan sistem blended learning. Pembelajaran offline menggunakan pembelajaran di kelas dan di laboratorium untuk praktikum, dan pembelajaran online menggunakan media Zoom dan juga e-learning Edlink. Untuk bentuk pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu ceramah, diskusi, presentasi, case-based learning, dan praktikum. Untuk metode penilaian yang diterapkan yaitu penilaian UTS sebanyak 15%, UAS 20%, ujian praktik 25%, kuis 5%, tugas 10%, refleksi diri 5%, tugas akhir 10%, dan presensi kehadiran sebanyak 10%. Pada video pembelajaran yang akan saya tampilkan berikut ini, saya akan membahas tentang konsep dasar pasien dengan kecemasan atau ansietas. Di dalam pembelajaran tersebut, saya menggunakan prinsip delivery, yaitu menyampaikan materi sesuai dengan RPS, kemudian ada interaksi, komunikasi dua arah dengan mahasiswa, dan juga assessment yang menggunakan analisis kasus atau case-based learning dalam pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat
sesuai dengan jadwal yang ada di MTS, kita akan membahas mengenai konsep asuhan keperawatan ansietas. Oke, sebelum saya memulai materi terkait dengan ansietas, di sini sebelumnya sudah baca-baca ya kalian ya. Perkuliahan ini tentunya kalian sudah baca-baca mengenai apa sih yang dimaksud dengan ansietas. Ada nggak yang bisa menyampaikan terlebih dahulu apa sih ansietas itu? Cemas ya, nama lain ansietas itu adalah kita biasa sebutnya cemas, atau kalau dalam bahasa Inggris kita sebut adalah anxiety ya. Tentu lagi sangat happening sekali akhir-akhir ini ya permasalahan terkait dengan anxiety atau kecemasan. Kemudian tentunya ketika kita berbicara terkait dengan ansietas, kira-kira apa sih dari teman-teman sekalian itu takutan terbesar ya saat ini yang sedang dirasakan oleh teman-teman? Ada yang mau menyampaikan nggak? Apa sih ketakutan yang sedang kalian alami saat ini? Ya, dari sebelah sini atau dari sebelah sini boleh banget. Ya, sedang takut apa? Randa, sedang takut apa akhir-akhir ini? Takut apa? Hukum, oke, takut menghadapi hukum ya. Kalau yang sebelah sini sama hukum, oke. Takut habis lulus, oke. Kalau yang di sini di belakang ini ada takut yang lain di luar dari masalah perkuliahan? Apa? Takut ditinggal. Takut ditinggal sama siapa? Sama orang terdekat. Oke, yang di sini ada lagi yang berbeda? Ya? Takut tidak happy. Oke, ya. Sangat bervariasi ya. Di sini ketakutan terbesar yang sedang teman-teman alami. Karena sekarang teman-teman itu di K3 ya. Jadi tentunya tadi ada yang hukum, ada yang takut nanti setelah lulus akan kerja di mana, kemudian terkait dengan masalah pribadi takut ditinggalkan dan takut tidak merasa happy ya. Itu ketakutan terbesar teman-teman saat ini. Kemudian, nah secara definisi ya, dari Wilkinson itu ansietas adalah perasaan yang tidak nyaman ya, atau kekhawatiran yang tidak spesifik, tidak jelas objeknya ya. Kemudian perasaan takut yang disebabkan oleh antisipasi tertentu. Kalau tadi saya bertanya apa sih ketakutan terbesar teman-teman semua, atau hukum takut tidak lulus gitu kan, itu apakah hal yang sudah terjadi atau belum ya. Jadi apa kesimpulannya di sini? Ansietas itu ketakutan terhadap sesuatu yang terjadi. Kalau zaman sekarang kita sebutnya banyak overthinking ya. Nah, belum tahu itu terjadi atau tidak, tapi sudah kita khawatirkan. Ya, itulah yang dinamakan ansietas. Ya. Oke, sudah jelas sampai sini? Apakah ada yang mau? Ya, sambil saya jelaskan, sambil boleh kalian menunjukkan. Ya. Oke, kemudian, nah ansietas ini ada 4 tingkatan, ya, atau 4 klasifikasi. Yang pertama ada yang dinamakan ansietas ringan, kemudian ada ansietas sedang, ansietas berat, dan ada panik. Ya, dimulai dari yang ringan, yang paling bawah ya, sampai dengan level tertingginya adalah panik. Ya, mungkin teman-teman di sini baru mengetahui bahwa panik itu adalah bagian dari ansietas. Ansietas yang paling berat itu adalah kita namakan panik. Nah, kemudian di sini juga ada apa sih perbedaannya cemas dan takut? Yang tadi sudah saya spill di awal ya. Kalau cemas itu adalah mengkhawatirkan sesuatu yang belum jelas objeknya, belum jelas kenyataannya. Tapi kalau takut
objeknya gelas. Di sini ada nggak teman-teman yang takut kecoa? Ya, takut cicak, takut kucing, ya itu takut namanya. Tapi kalau cemas itu tadi takut ditinggalkan, ya, belum terjadi. Kalau takut itu adalah ada objeknya, sedangkan cemas itu belum jelas objeknya. Ya, di sini ada perbedaannya cemas versus takut. Ya, kemudian kalau takut itu kecenderungan dia mengarah ke fobia, takutan yang berlebihan. Kemudian responnya, kalau kalian yang takut kecoa, tiba-tiba ada kecoa di depan, pasti akan langsung loncat, langsung teriak, gitu ya. Itu respon. Kemudian frekuensinya, kalau bendanya sudah tidak ada, ya udah nggak takut lagi. Jadi udah hilang begitu saja kalau takut. Kemudian contoh, takut laba, ya, takut objek, ya, objeknya yang jelas. Kemudian kalau cemas, ya tadi dia tidak pasti, ya. Kemudian juga dari segi frekuensi itu terus menerus, jadi ada yang namanya itu adalah keberlanjutannya. Ketika kita mengalami trauma, ada membekas, ya, membekasnya itu lama. Kemudian contohnya misalnya cemas terhadap penyakit tertentu, cemas tidak memperoleh pekerjaan, atau misalnya cemas akan kesepian. Itu perbedaannya cemas. Kemudian kita kembali ke dalam klasifikasi ansietas. Tadi yang pertama ada ansietas apa? Ansietas ringan. Ansietas ringan, ya, sifatnya adalah memotivasi. Kita setiap hari itu pasti mengalami ansietas. Semua manusia pasti akan memiliki kecemasan di dalam diri. Saya mulai dengan pertanyaan lagi nih. Tadi pas kalian berangkat ke kampus, apa sih yang kalian pikirin dulu sebelum berangkat itu? Ya, apa yang dipikirin dulu? Nanti takut apa? Takut nggak bisa karena sekarang ada ujian misalnya, ya. Terus ada yang bawa motor sini, takut tau? Nah, ya, itu adalah contoh dari ansietas ringan. Tapi nggak ada pengaruh apa-apa kan ke diri kita, cuma kepikiran aja gitu. Aduh nanti takut telat nih, aduh nanti takut ujiannya nggak bisa nih. Tapi justru itu akan membuat stimulus, ya, atau jadi motivasi. Oh berarti karena dia nggak berat, berarti saya harus lebih banget. Nah ini hari Senin, ya, kebanyakan orang-orang hari Senin itu membludak lagi ke lalu lintas. Jadi biasanya saya berangkat jam 7, kalau hari Senin saya berangkat setengah 7. Ya, itu jadi sifatnya antisipatif. Masuknya adalah ke dalam ansietas ringan. Ansietas ringan ini kita perlukan setiap hari, ya. Kalau tidak ada stimulus, kita tidak mungkin memotivasi. Jadi ansietas ringan itu sifatnya masih positif, ya. Jadi bukan hal yang negatif. Setelah ringan ada sedang. Nah untuk sedang ini yang sudah mulai mengganggu, aktivitas kita sehari-hari, ya. Misalnya latar persepsi jadi menyempit, ya. Yang benda di depan mata tuh bisa nggak kelihatan. Tadi kita mau berangkat, aduh udah telat, mana kunci motor, ya. Padahal kunci kita pegang, gitu. Itu ada yang pegang. Itu artinya latar persepsi menyempit. Atau misalnya itu kacamata mana yang tak ada kita pakai. Nah, jadi itu udah mulai ansietas, ya. Jadi udah mulai mikirnya udah sempit nih. Oke, next, ansietas berat. Sedang ada berat itu makin parah, ya. Sampai dengan si orangnya ini tidak bisa mikir apa-apa. Tadi kan, oh ya masih bisa balik lagi lah gitu, back to normal
kelelahan, kemudian menurun komunikasinya, persepsi, penyempit, dan kehilangan pemikiran positif. Saking cemasnya sampai mundar mandir, misalnya dia tidak sadar bahwa dia udah keluar rumah sampai ke jalan raya, akhirnya ketabrak, misal seperti itu. Jadi udah nggak rasional lagi. Ya, itu orang yang mengalami panik. Oke. Nah, selanjutnya kita ke tentang respon ansietas. Di dalam keperawatan jiwa tentu kalian akrab dengan istilah adaptif dan maladaptif. Kalau yang ke arahnya positif itu adaptif. Kalau yang maladaptif itu yang ke arah negatif, ya. Nah, untuk ansietas itu respon adaptif ini dari mulai tadi antisipatif, ya. Jadi menjadikan rasa cemas itu sebagai stimulus untuk lebih produktif, sifatnya antisipatif atau motivasi. Tapi kalau sudah sampai yang maladaptif itu yang mengarah ke ansietas berat dan panik. Ya, itu adalah tentang respon ansietas. Kemudian apa sih penyebabnya? Ya, penyebab dari ansietas ini tentunya banyak, ya. Misalnya adalah krisis situasional, kemudian kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misal nih kalian punya nggak sih kayak benda yang selalu kalian bawa? Ketika kalian nggak bawa benda itu, kalian tuh kayak merasa ada yang hilang gitu. Ada Bu, HP. Nah, kalau anak zaman sekarang mah HP ya. Nah, Bu saya kalau nggak bawa HP nih Bu, langsung gelisah gimana nanti mau live TikTok ya. Gimana saya mau bayar pakai kris, Bu saya nggak bawa cash gitu, bawanya kris ya. Nah, jadi cemas nggak bawa HP. Terus ada benda lain misalnya kalau mau ujian gitu ya Bu, saya nggak bawa catatan belajar ini gimana Bu, nanti saya ngapain gitu, tinggalan udah, jadi ngeblank aja seharian ya. Jadi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kemudian ancaman konsep diri, ancaman terhadap kematian, khawatir mengalami kegagalan, kemudian sampai dengan faktor keturunan dan kurang terpapar informasi. Itu adalah penyebab dari kecemasan. Nah, ada faktor predisposisi. Masih ingat apa itu faktor predisposisi? Ada predisposisi, ada presipitasi. Yang mana faktor yang melatar belakangi, yang mana yang pencetus? Predisposisi apa? Melatar belakangi, ya. Predisposisi adalah faktor yang melatar belakangi. Kalau yang mencetuskan presipitasi. Ya. Untuk faktor predisposisi di sini ada faktor biologis, ya. Jadi di dalam kesehatan jiwa itu memang ada yang dinamakan faktor biologis atau faktor yang diturunkan, yang misalnya dari orang tua ke anaknya, faktor genetik ya. 50% klien yang mengalami panik itu dipengaruhi oleh hubungan. Jadi seperti itu. Kemudian ada faktor psikologis ya, ansietas itu hasil dari ketidakmampuan menyelesaikan masalah. Kemudian dari sosial kultural, misalnya kondisi rumah yang selalu ada konflik gitu ya, anak-anak yang dibesarkan dari orang tua yang KDRT gitu. Itu apakah bisa menghasilkan anak yang mengalami anxiety? Ya, tidak kondusif, ya, tidak adanya kasih sayang di dalam keluarga itu semakin dapat memunculkan masalah ansietas pada seseorang. Ya. Nah, ini tanda gejala mayor dan minor ya. Kalau kalian lihat di buku SDKI itu ada ansietas. Tanda gejalanya mayor dan minor. Untuk mayor itu diantaranya merasa bingung, gelisah, tegang, sulit tidur. Kalau untuk minor, nah ini lebih ke gejala fisik ya, pusing, anoreksia, palpitasi, tremor, sampai dengan sering berkemih atau sering bolak-balik BAK. Ya, kalian kalau mau ujian nih tegang, takut, jadi bolak-balik terus kamar mandi itu tanda-tandanya kalian sedang cemas. Oke, untuk bahan masalah di sini ada ansietas ya sebagai core problem.
pasiennya trust dulu sama kita, nyaman dulu sama kita, lalu nanti dia akan bercerita, menceritakan masalah. Kemudian yang kedua, mengatasi ansietas secara fisik, ya, melatih teknik napas dalam, ya, kemudian ada relaksasi otot progresif, ya, atau misalnya distraksi, menonton TV, mendengarkan musik, membaca atau menggambar seperti itu. Kemudian yang ketiga, pendekatan kognitif dan spiritual, ya, misalnya ketika pasiennya itu muslim, ya, misalnya dia dianjurkan ketika cemas misalnya untuk berwudu, sholat, mengaji seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan sistem pendukung atau support system. Ya, tentu kalian di sini punya support system masing-masing. Ketika cemas, saya harus ceritanya ke siapa? Gitu ya. Ada di sini semua masing-masing punya support system? Ya. Atau misalnya, Bu, support system saya adalah diri saya sendiri. Ya, nggak masalah, yang penting semangatin sendiri aja gitu. Nggak apa-apa misalnya, Bu, saya tidak punya orang terdekat, Bu. Ya, tapi saya punya diri saya sendiri. Oh, nggak apa-apa. Ya. Kalau keluarga misalnya, kalau saya keluarga, ya, kalian bisa menceritakan masalah. Oke, kita sekarang di tahap akhir ya. Saya punya kasus ya untuk kalian. Boleh ditulis ya nanti apa jawabannya. Tapi saya di sini langsung aja deh nanya ke kalian nanti apa sih jenis ansietasnya. Kemudian yang kedua, apa saja tanda gejala yang mendukung dan tindakan apa yang dilakukan. Contoh kasusnya bisa tolong dibaca. Yang di depan aja deh, takut nggak kebaca. Silahkan dibaca. Renal. Orang perempuan berusia 28 tahun dirawat di ruang bedah dan dijadwalkan menjalani operasi laparotomi. Saat dilakukan pemberian, pasien mengatakan saya takut menjalani operasi. Saya khawatir tidak dapat lagi susah tidur. Pasien juga mengatakan tidak dapat tidur sejak semalam karena terus memikirkan tentang operasi yang akan dijalaninya. Hasil pemeriksaan menunjukkan pasien tampak gelisah, wajah tegang, sering memegang kedua tangannya, berbicara dengan nada cepat, tekanan darah 150/90 detik, nadinya 104 kali per menit, frekuensi nafas 24 kali per menit, dan suhunya 36,7 Celcius. Keluarga tampak mendampingi pasien di ruang perawatan. Oke. Ada yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Apa jenis ansietas yang dialami? Tadi ada berapa jenisnya? Kira-kira pasien ini masuknya ke ansietas mana ya? Ada nggak yang punya pendapat? Dengan sedang, berat, atau panik? Ada yang punya pendapat? Coba yang di tengah deh, dari tadi belum ya ke yang tengah ya. Ya, silahkan Rafli, Salsa, atau Yuni mau menjawab. Apa sih jenisnya? Jenis ansietasnya ansietas sedang. Sedang. Kenapa sedang? Karena pasiennya sudah gelisah, badannya tegang, dan juga sudah mengungkapkan bahwa sangat takut dan juga khawatir. Oke. Kenapa nggak berat? Karena kalau berat, pasiennya lapang persepsinya masih luas. Apa persepsi masih belum? Saya dia sudah ada gejala fisik. Kira-kira kalau sedang apakah sudah muncul gejala fisik? Ada yang punya pendapat? Ya? Mau jawab? Nafasnya cepat, tekanan darah meningkat, nadi cepat, ya. Jadi kesimpulannya sedang atau berat? Berat. Oke, setuju semua kelas ini ya, berat ya. Setuju. Sepakat ya, setuju untuk kasus ini adalah tergolongnya adalah dia sudah gelisah, gejala fisik. Oke, kemudian yang nomor 2 tandanya tadi sudah disebutkan juga ya, tanda-tanda gejalanya ya, bahwa si pasiennya mengalami gelisah, tegang, mengungkapkan dia khawatir, ya, kemudian gejala fisiknya pun ada. Nah, langsung yang nomor 3
dilakukan? Masih ingat tadi apa yang disampaikan? Yang pertama apa dulu? Tindakan keperawatan binatras. Kemudian yang kedua, Cara mengatasi ansietas. nah, cara mengatasinya dengan cara tarik nafas dalam, fisik ya. Kemudian yang ketiga, ya spiritual. Yang keempat, support system. Oke ya, sudah terjawab semua untuk analisis kasusnya. Semoga bisa lebih memahami ya apa materi apa yang sudah disampaikan pada hari ini dengan analisis kasus. Ya. Oke, untuk kesimpulan bisa saya sampaikan bahwa hari ini adalah kita membahas tentang ansietas. Ansietas itu adalah masalah apa? Rasa khawatir yang terhadap sesuatu yang belum terjadi dan bisa menimbulkan gejala fisik ya, gejala fisik, tanda gejala mayor dan demam. Kemudian ada berapa jenisnya? Ada 4. Apa saja? Oke, kemudian untuk tindakannya ada berapa? Ada 4 juga ya. Binatras, cara mengatasi, kemudian dan oke, sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ansietas? Yang mau bertanya? Ya, sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, alhamdulillah ya, berarti topik kita pada hari ini sudah selesai. Ya, nanti siapkan untuk evaluasi ya ujiannya kurang lebih beberapa minggu lagi. Salah satu materinya adalah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga semuanya selalu sehat jiwa dan raga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.